Shalom, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan cobaan, Anda dan juga saya bisa merespon yang berbeda. Menderita adalah sebuah pilihan, tetapi ada respon lain yang bisa kita pilih, yaitu mengalami jamahan kasih Allah dalam Yesus. Karena dalam Yesus selalu ada damai, dan dalam Yesus selalu ada kemenangan. Dan bersama saya, Martina Dian, dalam 30 menit ke depan, kita akan membahas sebuah topik, yaitu putus asa, no way. Dan hari ini telah hadir bersama saya seorang hamba Tuhan yang akan membagikan berita, firman, dan berkat-Nya kepada kita semua, yaitu Pendeta Immanuel Kristo dari GKI Gunung Sahari, Jakarta. Shalom, Pendeta Im. Shalom para pemirsa, Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Sebelum memulai perbincangan kita soal putus asa, Pak Im, saya boleh panggilnya Pak Im ya? Saya mau mulai dengan satu cerita. Oke. Ada 2 orang sahabat yang sama-sama baru lulus dari perguruan tinggi, lalu melamar pekerjaan. Berulang kali mereka melamar, berulang kali juga mereka ditolak. Yang satu merasa putus asa, merasa tidak ada jalan. Yang satu lagi tetap bersemangat karena dia yakin suatu saat nanti dia pasti akan diterima bekerja. Jadi ini kan berbicara soal 2 respon yang berbeda ya Pak Im ya. Jadi menurut Bapak, mengapa orang bisa berespon yang berbeda soal masalah yang dihadapi? Ya Tina dan para sahabat, ada sebuah legenda yang menceritakan bahwa Tuhan pernah menciptakan sesuatu yang mau dibagikan kepada semua makhluk ciptaannya. Binatang-binatang darat menolak itu. Ya. Lalu kemudian datanglah sekelompok keluarga burung dan mengatakan, taruh benda itu di punggung kami, tapi bagikan secara rata. Lalu menurut legenda itu Tuhan membagikan benda itu menjadi bagian-bagian kecil dan meletakkannya di punggung burung. Lama-lama benda itu awalnya memang membebani mereka. Tetapi katanya menurut legenda, benda itu kemudian perlahan-lahan berubah menjadi sayap. Dan mulai saat itu burung bisa terbang. Bagi sebagian orang, persoalan menjadi beban. Tetapi bagi sebagian lagi, persoalan justru menumbuhkan sayap. Bagi sebagian orang, persoalan membuat putus asa. Tetapi bagi bagian yang lain, persoalan menimbulkan asa. Bagaimana bisa muncul semua itu? Semua itu tidak lepas dari relasi mereka dengan Tuhan. Pola relasi mereka dengan Tuhan akan mampu melihat berbagai macam persoalan yang untuk sebagian orang jadi beban, justru menjadi sebuah kesempatan untuk terus bertumbuh di dalam iman, berjalan di dalam pengharapan, dan bersyukur atas semua anugerah dan limpahannya ketika mereka sabar menunggunya. Jadi ini masalah pola relasi hubungan kita dengan Tuhan ya Pak Im ya. Jangan-jangan pada saat mendapatkan permasalahan, bukannya putus asa, tapi malah kita jadi dekat sama Tuhan. Persis. Kira-kira seperti itu ya Pak Im ya. Lalu ada lagi satu lagi nih Pak Im ya. Di dalam Alkitab saya juga jadi teringat, Rasul Paulus itu juga pernah mengalami putus asa dalam sakit penyakit ya. Ya. Apa kunci kekuatan Paulus pada saat itu sehingga dia menolak untuk putus asa? Persis Tina. Jadi Rasul Paulus bukanlah pribadi yang prima dari segi kesehatan. Ada banyak hal yang dia alami dalam panggilan pelayanannya dan keputusannya ketika dia menyatakan mengikuti Yesus. Ya. Dia katanya punya sakit rabun mata yang membuat dia tidak mampu melihat dengan baik. Ya. Dia juga punya sakit rematik yang akut. Belum lagi katanya epilepsi yang dialaminya. Paulus pernah mengatakan kalau boleh duri di dalam dagingku diangkat. Saya kira itu manusiawi. Melayani Tuhan dengan baik, dengan kesehatan yang baik, tentu itu akan menjadi
sesuatu yang menyenangkan. Tetapi Rasul Paulus mengalami yang berbeda. Kalau boleh, duri diangkat dari dalam dagingku, begitu katanya. Tapi Rasul Paulus tidak pernah menyerah. Nah, di sini sebetulnya ya, kenapa Rasul Paulus bisa menjadi demikian? Karena Rasul Paulus menghayati betul makna perjumpaannya dengan Tuhan. Sekalipun sesaat, waktunya tidak lama, tetapi Paulus melihat itu sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang bermakna, sesuatu yang bernilai, dan disitulah Rasul Paulus bertahan. Oh, jadi kita berharap sebenarnya kita tuh bisa aja seperti Rasul Paulus ya, untuk menolak putus asa dan bertahan berpegang pada Tuhan. Tapi permasalahannya Pak Im, ini masalah lagi nih Pak Im ya. Ada banyak orang juga saking putus asanya, terus dia lari ke dukun, dia lari ke orang pintar, gitu. Karena Tuhannya kan tidak terasa, tidak terlihat paling enggak ya. Yang kelihatan kan dukun. Ya. Bagaimana tanggapan Pak Im? Pertama-tama saya mau katakan bahwa iman itu sesuatu yang dinamis. Iman itu tidak pernah menetap di satu tempat, ya. Iman itu pada waktunya tampak begitu luar biasa, tetapi pada lain kesempatan jangan-jangan turun dan melorot juga sangat jauh dari tahap yang pertama tadi. Jadi iman itu selalu dinamis, tidak pernah berhenti di satu tempat. Iman itu bisa berubah-ubah, tetapi tidak apa-apa, ya. Yang penting adalah bagaimana kita tetap menghayati Tuhan itu ada, gitu ya, di dalam naik turunnya iman yang dialami oleh seseorang. Nah, ketika ada orang yang mulai mencari jalan lain selain Tuhan, nah itu persoalan, ya. Jadi saya pikir ini tidak akan mengurangi bebannya, ini tidak akan mengurangi persoalannya, tetapi jangan-jangan ini akan menambah persoalan baru dalam hidupnya. Oleh karena itu, ingatlah bahwa Tuhan itu ada. Tuhan tidak pernah terlihat, ya, tetapi Tuhan selalu bisa kita rasakan hadirnya dalam hidup kita. Sama seperti udara. Kita tidak pernah melihat udara, tetapi kita bisa merasakan bagaimana kita hidup di dalam udara itu. Tuhan tidak terlihat, tetapi Tuhan ada. Tuhan tidak nampak, tetapi hadirnya selalu bisa kita rasa. Masalahnya kita mengizinkan Tuhan hadir dalam hidup kita, bekerja di dalam hidup kita, atau tidak. Itu pilihan buat kita. Jadi kita mau atau tidak? Ya. Kalau gitu Pak Im, kalau Tuhan bekerja secara luar biasa di dalam diri Paulus, dan saya yakin nih Paulus juga nggak pakai dukun dan orang-orang pintar juga ya, maka Tuhan juga akan bekerja pada diri kita dan diri pemirsa juga yang mengalami beban berat sehingga tidak putus asa. Bagaimana tanggapan Pak Im? Tuhan itu tidak pernah dibatasi oleh waktu. Tuhan yang bekerja di zaman Paulus, Tuhan juga yang tetap bekerja di zaman sekarang. Tuhan yang bekerja dalam pribadi-pribadi orang-orang di dalam Alkitab adalah Tuhan yang bekerja juga dalam pribadi kita, ya. Tuhan tidak pernah dibatasi waktu. Tuhan juga tidak pernah dibatasi oleh tempat, ya. Sekalipun seluruh dunia ini berdoa bersama-sama, Tuhan selalu bisa mendengarnya. Sekalipun Tuhan hadir di tempat penderitaan orang-orang tertentu di daerah tertentu, Tuhan juga bisa hadir dalam pergumulan kita. Jadi Tuhan selalu hadir di mana-mana. Oleh karenanya, kalau Rasul Paulus bisa mampu dan menang menghadapi pergumulan, maka bukan tidak mungkin kita juga akan mampu dan menang menghadapi pergumulan. Yang dibutuhkan adalah kesabaran. Sesaat mungkin kita bertanya kenapa demikian. Sesaat juga mungkin kita marah dan kesal karena pengalaman yang tidak diharapkan. Tetapi cobalah bersabar, menunggulah. Pada waktunya mungkin kita akan mengatakan, Tuhan memang baik. Jadi jarak antara pergumulan dengan kebebasan itu sama jaraknya antara tangan yang terlipat dan hati yang terangkat. Di sanalah kita akan menemukan keindahannya. Soal putus asa saya juga punya pengalaman nih Pak Im ya. Ketika saya merasa putus asa, tidak ada jalan keluar, lalu saya diberikan kartu oleh teman saya, dan di dalam situ ada gambar telapak kaki, lalu ada tulisan Tuhan menggendongmu. Luar biasa sekali. Jadi itu yang menguatkan saya Pak Im. Ya. Ada nggak pengalaman Pak Im
secara pribadi dulu nih ya, saya tanya, pengalaman digendong Tuhan ketika mengalami pencobaan. Ya Tina dan para sahabat, nasib semua orang sama, begitu kata pengkhotbah ya. Tidak pernah ada orang yang selamanya happy in the Lord every day ya. Tapi tidak ada juga orang yang selamanya menangis dan terus menangis. Pengalaman setiap orang sama, susah, senang, sukses, gagal, sakit, sehat, semua dialami oleh semua orang. Saya mengalami ya. Pengalaman yang paling membuat saya merasa susah adalah pengalaman kehilangan ya. Tetapi saya bersyukur karena Tuhan selalu bisa bekerja lewat banyak cara. Tina tadi dikuatkan dengan mendapatkan kartu yang bertuliskan kalimat-kalimat bijak ya, yang diinspirasi oleh firman Tuhan untuk menjadi kuat. Saya bersyukur karena Tuhan juga bekerja lewat teman, lewat sahabat ya, lewat banyak orang, tentang bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya dikuatkan dari itu, dikuatkan oleh teman, dikuatkan oleh sahabat ya. Tuhan juga bisa bekerja lewat peristiwa-peristiwa tertentu. Ada saja peristiwa-peristiwa yang menolong dan mengingatkan saya tentang kehadiran Tuhan dan makna beriman kepada Tuhan. Ada sahabat, ada teman, ada peristiwa-peristiwa tertentu dalam hidup ini. Ada pengalaman-pengalaman baru yang kemudian juga saya alami dan saya terima, yang pada akhirnya saya melihat bahwa ternyata jauh lebih banyak berkat, anugerah, dan kebaikan Tuhan dibandingkan dengan pengalaman berat yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita alami. Itu Tina. Itu sama aja. Saya pernah mendengar satu firman Tuhan. Beliau mengatakan begini, ketika Anda mengalami satu masalah, maka dalam saat yang bersamaan Tuhan akan memberikan obatnya. Nah, obatnya itu yang tadi itu Pak Im udah bilang ya, putus asa itu tergantung dari relasi. Bisa dari diri kita sendiri, tapi ternyata Tuhan bisa saja memberikan obatnya dari orang luar gitu ya Pak Im ya. Dari teman, dari keluarga, dari sahabat. Jadi ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami cobaan hidup, maka Tuhan juga mengizinkan obat itu ada bersama kita. Betul. Ada contoh lain nggak Pak Im? Misalnya di dalam Alkitab ada contoh lain selain Paulus? Di dalam Alkitab ada begitu banyak teladan iman yang ditinggalkan oleh para tokoh-tokoh Alkitab di sana ya. Paulus mengalami pergumulan yang seperti itu. Yesus sendiri pernah bergumul, dan amat sangat berat ketika Yesus bergumul. Yesus mengatakan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kalau saya sudah bicara Yesus kan pasti kita bisa memahami dengan jelas ya. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi dalam hidupnya. Dan teladan iman yang luar biasa kita bisa dapatkan dari para tokoh Alkitab. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini ya. Bagaimana kita menyikapi setiap pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi. Kita itu kan nothing, Dia itu kan everything. Ketika kita yang nothing datang kepada Dia yang everything, maka yang nothing akan berubah menjadi something. Dan itulah berkat Tuhan. Saya rasa pemirsa yang ada dimanapun itu juga membutuhkan contoh-contoh konkret yang lain Pak. Gimana kalau soal permasalahan di gereja? Kan terkadang orang jadi aktivis mau melayani Tuhan, dia ada aja masalah sehingga dia jadi tidak bisa melayani dengan baik misalnya. Bagaimana pengalaman-pengalaman Bapak menjadi pendeta? Yang saya lihat adalah Tuhan selalu memberikan setiap pengalaman itu tepat pada waktunya. Ya, ada seorang ibu yang mau mendedikasikan dirinya untuk melayani, menjadi seorang penatua di gereja. Ya. Dia merasakan bagaimana penyertaan dan berkat Tuhan sepanjang hidupnya. Dia melayani di gereja, lalu kemudian pengalaman kehilangan itu terjadi dalam dirinya. Ketika Tuhan memanggil orang yang dikasihinya, suami yang selama ini menjadi tempat dia berbagi, yang selalu berangkat ke tempat kerja bersama-sama, yang
selalu bisa menguatkan, Tuhan panggil pulang. Sesaat dia marah luar biasa sama Tuhan. Dia katakan, sepanjang saya melayani, saya dipisahkan. Nah ini kan di gereja kalau orang jadi penatua tempat duduknya berbeda katanya. Dipisahkan untuk datang kepada Tuhan dalam kebaktian dengan suami saya. Dia mendedikasikan waktunya, mendedikasikan dirinya. Tapi Tuhan memanggilnya. Dalam waktu itu, dia tidak tahu dan tidak bisa mengerti, tidak bisa menangkap kehendak Tuhan. Tapi lewat perjalanan waktu, dia katakan, ya, untungnya saya sudah ada dalam kegiatan dan aktivitas gereja. Kalau saya masih di luar ini, jangan-jangan saya akan mengalami kesakitan sendirian tanpa teman. Jangan-jangan saya akan mengalami keputusasaan tanpa harapan, karena tidak ada orang yang menguatkan dan menghiburkan. Jadi Tuhan selalu menyediakan semuanya tepat pada waktunya. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi keputusasaan, jangan jauhkan diri dari Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan. Dan jangan abaikan firman Tuhan. Begitu, Tina. Itu 3 hal tips-tips dari Pak Im ya. Jadi ada langkah-langkah konkret apa yang seharusnya kita pilih agar kita dapat berkata putus asa, no way. Ya, tadi saya katakan belajarlah untuk bersabar ketika pengalaman yang berat itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kesempatan bersabar adalah kesempatan untuk kita berdoa lebih banyak. Sampai akhirnya kita akan melihat ternyata Tuhan mengatur waktunya menjadi indah. Lalu jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena kita tidak pernah tahu seutuhnya pekerjaan Tuhan, rancangan Tuhan. Kalau kita baru masuk di bagian awalnya, tapi ketika ini dijalani, kita akan menemukan endingnya. Tuhan tidak pernah menjanjikan perjalanan yang selalu menyenangkan, tetapi Tuhan selalu menjanjikan penghentian yang aman buat kita. Lalu jangan pernah tinggalkan persekutuan, karena dari sanalah kita menemukan banyak orang untuk memberikan kekuatan. Ya, di sanalah kita menemukan banyak saudara yang memberikan penghiburan. Kita tidak pernah sendiri. Jangan-jangan ada orang lain yang punya pengalaman yang lebih berat dari kita. Dan jangan pernah lupa membuka Alkitab, membaca firman Tuhan. Kita akan menemukan kisah-kisah yang menguatkan, cerita-cerita yang menolong kita menjadi lebih pantas menjalani hidup ini. Idealnya kan seperti itu ya Pak Im ya. Tapi terkadang ada orang yang tetap keras hati untuk bilang, tidak, Tuhan itu jahat. Tuhan sama tidak saya. adil begitu. Tuhan tidak adil. Kenapa ini diberikan kepada saya? Saya sudah jadi aktivis gereja, tapi kenapa cobaan ini datang buat saya? Bagaimana caranya melembutkan hati orang-orang yang seperti itu, Pak Im? Jadi kita selalu bertanya, kenapa Tuhan berikan ini kepada saya untuk pengalaman yang tidak kita harapkan. Tetapi kita tidak pernah bertanya, kenapa diberikan kepada saya untuk pengalaman yang menyenangkan. Saya beri contoh. Ketika kita sakit, kita selalu bertanya kepada Tuhan, kenapa ini aku yang alami? Ya. Padahal penduduk dunia ini banyak, penduduk Indonesia ini banyak, tapi kenapa aku yang alami? Tapi kalau kita dapat lotre 2 miliar misalnya, dapat undian 2 miliar misalnya, kita nggak pernah tanya kan, kenapa kok aku yang dapat? Padahal banyak orang yang jauh lebih membutuhkan dari aku. Ya. Jadi itu biasa terjadi dan dialami, atau mungkin kita lakukan dalam hidup kita. Tapi sekali lagi, hidup ini kan sebuah perjalanan, hidup ini kan sebuah proses ya. Jadi bagaimana untuk orang-orang yang mengeraskan hati? Hidup kita itu adalah literatur kita. Kita yang menulisnya ya. Jadi pilihannya ada pada setiap kita. Sesama kita cuma bisa memberikan kepada kita penguatan, nasihat ya. Tetapi kitalah yang menentukan. Cuma catatan saja, menjadi putus asa
tidak membuat hidup ini menjadi lebih indah, tetapi tetap berpengharapan membuat hidup ini menjadi jauh lebih bermakna. Kalau dilihat dari percakapan kita tadi, berarti dan juga sebenarnya pengalaman saya ya Pak pada saat putus asa, sebenarnya yang menyembuhkan itu selain Tuhan juga waktu Betul. yang membiarkan dan menyembuhkan kita sehingga kita dapat melaluinya. Apakah Pak Im setuju soal waktu yang akan menyembuhkan itu? Sangat setuju, Tina. Tuhan yang punya kuasa, waktu di mana kita menjalaninya, dan diri kita sebagai pelakunya. 3 bagian ini dan mujizat itu akan terjadi ketika ada kerjasama antara kemahakuasaan Tuhan dan keterbatasan diri kita. Di sanalah kita akan menemukan mujizatnya. Mujizat ya Pak Im ya. Untuk beberapa orang kadang-kadang suka nggak percaya sama mujizat. Tapi kalau sudah mengalami, menurut Pak Im itu bisa saja terjadi ya Pak ya? Tuhan bisa bekerja di setiap kesempatan, Tuhan bisa bekerja dalam setiap keadaan. Tuhan tidak dibatasi waktu, tadi saya katakan Tuhan juga tidak dibatasi tempat. Dan mujizat selalu bisa terjadi di mana saja. Lalu soal putus asa juga Pak, ada pengalaman lain nggak Pak soal putus asa yang Pak Im rasakan? Ya ini kan pola respon juga terhadap pengalaman hidup yang kita jalani ya Tina ya. Orang bisa menjadi putus asa, tapi orang bisa dibangun asanya justru dalam kelemahan, dalam keterbatasan. Saya kira pengalaman-pengalaman hidup yang mau saya ingat adalah pengalaman-pengalaman hidup yang di dalamnya Tuhan bekerja dengan indah. Ngapain kita nginget-nginget keputusasaan kita? Ingatlah semua berkat, semua karunia, dan itu jauh lebih banyak dalam hidup kita. Ya, ingatlah itu, maka hidup kita akan menjadi lebih menyenangkan. Bukan terus-menerus dibebani oleh sesuatu yang tidak perlu. Ya. Masa lalu kita adalah anugerah. Masa depan kita adalah kesempatan. Dan masa sekarang itu pilihan untuk kita menentukan apa yang akan kita alami di depan. Pilihlah berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan mengatakan putus asa, no way. Jadi pilihan sebenarnya ada di tangan kita. Dan ketika Tuhan sudah menolong kita untuk berkata putus asa, no way, Tuhan pasti ingin kita membantu sesama kita yang merasakan putus asa juga ya Pak ya. Setuju. Lalu apa yang mesti kita lakukan untuk mereka yang sedang berputus asa Pak? Apakah cuma doain aja atau bagaimana Pak? Ya. Saya kira doa adalah bagian yang di dalamnya kita bisa hidup, bekerja, dan berkarya, gitu ya. Jadi doakanlah mereka dengan sungguh. Lalu yang kedua, kehadiran diri kita, ya, kehadiran diri kita buat orang lain. Ya. Salah satu kebahagiaan dalam hidup ini adalah ketika kita mampu membahagiakan orang lain. Ya, jadi yakinlah bahwa kita pun akan terhindar dari keputusasaan. Kita pun akan terhindar dari pergumulan dan persoalan kalau kita mau membuat orang lain juga menikmati kebahagiaan. Jadi salah satu kebahagiaan kita adalah membahagiakan orang lain. Dan kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita melihat orang lain bahagia. Jadi doakanlah mereka dengan sungguh. Jadikanlah dalam agenda doa kita. Jadikanlah mereka menjadi bagian dari agenda doa kita. Lalu hadirlah bagi mereka. Berikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan jalan keluar, dan mereka akan mempertimbangkannya untuk dilakukan. Berdoa itu sudah pasti bagus ya Pak ya. Tapi lebih bagus lagi hadir di tengah-tengah orang yang sedang berputus asa. Pak Im, saya juga ingin dan saya juga percaya sekarang ini banyak pemirsa yang sedang menyaksikan acara kita yang sedang berputus asa, yang tidak tahu harus bagaimana, yang merasa Tuhan itu jauh, yang merasa Tuhan itu tidak adil, Tuhan tidak menolong kita. Dan mereka butuh kata-kata yang membangun, yang menguatkan. Dan saya ingin Pak Im mengajak pemirsa untuk
bagaimana kata-katanya untuk supaya kuat di dalam mengarungi hidup ini? Para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang Tuhan izinkan untuk bertumbuh lewat pengalaman. Ada saatnya kita tertawa dalam bahagia, tetapi ada saatnya kita menangis dan bergumul untuk pengalaman hidup kita. Jika itu terjadi dalam diri kita, hayatilah bahwa di balik semua ini selalu ada rencana indah yang Tuhan sediakan buat kita. Bersabarlah, dan ketika kita mau menunggu dalam kesabaran, kita akan menjumpai keindahan. Dan saat itulah kita akan bisa mengatakan, Tuhan sungguh baik. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Dekatkanlah diri kita dengan Tuhan dan nikmatilah berkat-berkat-Nya. Sungguh indah sekali ya, Pak Im. Lalu saya juga ingin mengajak Pak Im, mengajak pemirsa agar bisa membantu sesama yang sedang merasakan putus asa. Silakan Pak Im. Ya, sekali waktu ada seorang pemburu masuk ke sebuah hutan dan dia menjumpai ada seekor harimau yang lumpuh keempat kakinya dan buta matanya. Pemburu ini bingung bagaimana harimau ini bisa bertahan hidup dalam keganasan hutan. Tidak berapa lama ternyata dia melihat ada seekor serigala muda membawa hasil buruannya, menyantap sebagiannya dan meninggalkan sisanya untuk harimau itu. Lalu kemudian dari situ si pemburu itu mengatakan, Tuhan sungguh baik. Aku akan meniru apa yang dilakukannya. Tapi salah, ternyata dia sampai di rumah, dia berpikir tidak perlu berbuat apa-apa. Dia diam di tempat saja, akhirnya kesusahan demi kesusahan dia alami dan dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Lalu Tuhan mengatakan, hai orang yang bodoh, kenapa engkau meniru harimau yang lumpuh dan buta? Kenapa engkau tidak mengambil peran seperti serigala muda yang menjadi berkat buat hewan lainnya di hutan itu? Jadi, mari kita belajar untuk menghadirkan diri kita secara bermakna buat setiap orang, ya. Menghadirkan diri kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan buat setiap orang. Oleh karena itu, ketika ada saudara kita yang mengalami pergumulan, keputusasaan, jangan jauhi mereka dan jangan tambahkan beban yang tidak perlu buat mereka. Tetapi bantulah dengan kehadiran, dengan kesungguhan untuk berbuat sesuatu bagi mereka. Dan kita akan menjadi semakin bahagia karena apa yang kita lakukan. Indah sekali bukan pemirsa apa yang sudah disampaikan oleh Pendeta Immanuel Kristo tadi mengenai putus asa. Kalau gitu kita setuju ya Pak Im ya, bahwa dengan berputus asa itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi mendekatkanlah diri kita kepada Tuhan. Dekatkanlah diri kita kepada Tuhan pemirsa, karena Ia sumber pengharapan. Yesus Kristus akan selalu menolong dan memampukan kita untuk bertahan, sehingga kita dapat berkata, putus asa? No way. Dan saudara, kirimkan kritik dan saran Anda kepada kami di sini. Dan sampai jumpa dalam episode berikutnya. Tuhan memberkati.